Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Islami ini. Di sini adalah channel untuk buat belajar bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, tahapan kehidupan setelah kematian kerap menjadi hal yang membuat banyak orang penasaran. Dalam Islam sendiri terhadap penjelasan mengenai apa saja tahapan kehidupan setelah kematian yang terangkum dalam surat-surat suci Al-Quran. Mengingat Islam adalah agama yang sangat menekankan konsep akhirat. Umat muslim percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kenyataan, dan itu adalah bagian penting dari iman mereka. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk dan rincian tentang tahapan kehidupan setelah kematian yang akan dialami seseorang hingga hari kiamat. Dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis, umat Islam berjuang untuk menjalani kehidupan yang diridhai Allah dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Dalam Islam, tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Muslim percaya bahwa tindakan mereka dalam kehidupan ini akan menentukan nasib mereka di akhirat, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan baik dan buruknya. Ada beberapa tahapan kehidupan setelah kematian yang akan dilalui seseorang sebelum hari kiamat. Tahapan-tahapan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tahapan kehidupan setelah kematian sampai kiamat. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, alam barzah. Tahapan pertama kehidupan setelah kematian disebut alam barzah. Alam barzah yaitu periode antara kematian seseorang dan hari pembalasan. Pada tahapan ini, jiwa dipisahkan dari tubuh dan memasuki alam keberadaan baru, yaitu alam barzah atau alam kubur, di mana di alam ini manusia menunggu penghakiman. Manusia soleh akan dihibur dan merasakan seperti sudah di surga, sedangkan jiwa orang fasik atau orang jahat akan menderita dan merasakan rasa seperti sudah di neraka. Subhanallah. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan
di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Yang nomor 2, hari kebangkitan. Tahapan kedua kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan, juga dikenal sebagai Yaumul Ba'ts. Ini adalah saat Allah akan membangkitkan semua orang mati dari kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur, semua manusia akan berbondong-bondong untuk kumpul kepada mahsyar. Peristiwa ini akan didahului oleh gempa bumi dan angin besar yang sangat dahsyat, dan semua ciptaan Allah akan mengalami kekacauan dan kehancuran alam ini. Surat Az-Zumar ayat 68. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang nomor 3, hari pengadilan. Tahapan ketiga kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan, juga dikenal sebagai Yaumul Qiyamah. Inilah saat Allah akan menghakimi seluruh umat manusia atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia, dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dosa. Surat Al-Anbiya ayat 47. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang pun sedikit pun, dan juga amal itu hanya seberat biji sawit pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan. Untuk yang nomor 4, yaitu hisab. Tahapan keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, juga dikenal sebagai al-hisab. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dan akan ditanyai tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di bumi. Orang benar akan diberi pahala dan orang jahat akan dihukum atau akan mendapatkan siksa. Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seperat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang kelima, jembatan. Tahapan kelima kehidupan setelah kematian adalah jembatan, juga dikenal sebagai as-sirat atau siratal mustaqim. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberangi jembatan dengan mudah seperti kilat menyambar, sedangkan orang jahat akan kesulitan dan akan jatuh ke neraka. Surat Al-Baqarah ayat 111, yang artinya, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah, dan kehilangan dari mereka adalah apa yang bisa mereka buat. Yang nomor 6, surga atau neraka. Tahapan akhir kehidupan setelah kematian adalah surga atau neraka. Disinilah nasib akhir setiap orang akan ditentukan. Orang benar akan masuk surga, di mana mereka akan merasakan kebahagiaan yang abadi di surga. Sedangkan orang jahat akan masuk neraka, di mana mereka akan mengalami hukuman kekal. Surat At-Tur ayat 17. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga,
dan kenikmatan. Surat Az-Zumar ayat 71. Artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikian atas uraian dari kami tentang penjelasan tahapan kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum saya undur diri, apabila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan, sengaja maupun tak disengaja, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya undur diri. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.